ngebahas lebih detail lagi tentang yang namanya exercise atau latihan. Apakah latihan itu penting? Apakah latihan apa namanya olahraga itu sepenting itu atau seberguna itu teman-teman buat kita? Jadi hari ini akan dibahas secara detail tentang yang namanya olahraga, terutama olahraga otot. Nah, banyak nih di apa namanya di opininya teman-teman semua atau mungkin teman-teman mendengar dari apa namanya orang sekitar gitu ya kalau kayaknya olahraga nggak penting deh, apalagi perempuan gitu ya, ngapain olahraga ya, paling olahraga yang buat seneng-seneng aja, mungkin olahraga yang kayak Zumba atau mungkin aerobik gitu. Apakah olahraganya seperti itu? Apakah eh, apa namanya wanita hanya membutuhkan olahraga yang memang sebenarnya hanya mengeluarkan kalorinya aja, tapi tidak fokus kepada yang namanya olahraga otot gitu ya. Nah di sini daripada ngeri-ngeri ataukah aku nggak berani olahraga otot atau mungkin nggak berani push up sit up takutnya berotot kan nanti kayak Aderai gitu ya, otot semua isinya gitu ya. Nanti kita kita simak ya penjelasan lebih detailnya sama Coach Ila ya. Nanti hari ini kita akan di apa namanya akan dipandu akan di apa namanya akan dibimbing gitu ya sama Coach Ila ya, yang merupakan certified fitness trainer ya teman-teman. Jadi Coach Ila ini aku mau bentar aku ambil contekan dulu ya untuk apa namanya dari Coach Ila sendiri. Ini adalah Coach Ila adalah punya beberapa certified ya teman-teman yang jadi memang bisa terpercaya banget nih ya untuk materi kali ini. Kita akan memperkenalkan apa namanya Coach Ila ini atau nama aslinya, asik nama asli ada Putri Nabila Aswar ya, ESOS MMMBA CFT CSN CPPN. Nah, panjang kan tuh ya. Dari gelarnya udah panjang banget ya. Jadi Coach Ila ini adalah ibu dari satu anak perempuan ya, di mana memang certified fitness trainer juga, certified sport nutrition advisor juga, ada certified pre and post atau postnatal coach, ada juga Fit Happy Senior Fitness Advisor dan mentor dan educator di Asosiasi Pelatih Kebugaran Indonesia. Nah, kurang lengkap apa tuh ya? Jadi materi kita hari ini akan dibawakan sama sang expert yang sangat-sangat apa ya, sangat-sangat bisa menjelaskan kita. Dan sekali lagi kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan, tulis aja di kolom komentar. Nanti kita akan bahas pertanyaannya sama Coach Ila di akhir sesi nanti ya. Nggak apa-apa ditulis aja. Nanti kita ada 15 menit terakhir untuk ngebahas pertanyaan dari teman-teman semua ya. Nah, sebelum kita mulai dulu materinya, teman-teman boleh dong, aku di kolom chat udah ada kirim apa namanya link untuk pendaftaran ya, pendaftaran untuk apa namanya pendaftaran untuk training ini. Jadi teman-teman boleh isi trainingnya. Karena apa? Karena nanti akan ada dipilih ya 5 orang ya, 5 orang dari teman-teman yang mendaftar ya di link itu akan dipilih secara random, secara yang beruntung aja gitu ya. Akan dipilih 5 orang yang akan nanti bisa dapat konsultasi gratis gitu ya dengan fitness coach atau fitness apa namanya trainer atau dengan psikolog atau dengan nutrisionis. Jadi nanti boleh konsultasi gratis untuk 5 orang yang mendaftar di apa namanya di link yang sudah aku sebutkan di atas ya. Oke, di atas tuh ada. Jadi teman-teman isi aja ya linknya. Nanti setelah apa namanya setelah ini akan diundi gitu ya. Nanti tim Fit Happy akan apa namanya menjelaskan ke teman-teman yang berhasil atau 5 orang yang berhasil untuk mendapatkan apa namanya kesempatan untuk sesi konsultasi bersama nutrisionis atau dengan sesi dengan fitness trainer atau sesi bersama apa psikolog teman-teman semua. Jadi boleh dipilih yang mana. Jadi itu dia. Dan hari ini kita juga bekerja sama dengan aplikasi dari Fit Happy. Fit Happy sendiri adalah aplikasi yang memang fokus ke pembentukan dari healthy lifestyle sendiri teman-teman semua ya. Nanti untuk detailnya Fit Happy itu apa dan gimana cara daftarnya atau mungkin teman-teman mau tahu tentang yang namanya Fit Happy akan dijelaskan juga sama teman-teman kita dari Fit Happy di akhir sesi setelah sesi apa namanya pembicara gitu ya teman-teman semua ya. Oke. Sepertinya sudah pada ready nih untuk mau mulai ya. Coach Ila juga seperti sudah standby ya. Bentar, aku panggilkan dulu nih Coach Ila. Sebentar, sebentar. Halo, Halo Coach. halo, Nah, selamat pagi. halo Coach Ila, apa Halo. kabar? Baik, puji Tuhan baik. Pagi, baik ya. Jadi Ya, Coach Ila hari ini bentar, aku mau pin diriku. Mana nih? Oke. Nah, semoga terlihat ya. Oke. Ya, jadi Coach Ila, ini teman-teman kita dari Oriflame, teman apa Coach Ila. Jadi Coach Ila kurang lebih 1 jam ke depan kita akan sama-sama teman-teman semua ngebahas tentang yang namanya apa namanya olahraga otot ya. Mungkin Coach Ila boleh sharing-sharing dikit dong.
apa namanya, ada nggak sih apa namanya mitos-mitos atau fakta-fakta atau sesuatu yang mungkin sering didengar tentang perempuan, ibu-ibu terutama gitu ya, Nah, dengan olahraga otot. Mitosnya tuh seperti apa sih, Coach, sebelum kita mulai ini? ya tadi udah disebut sama Mas Reza kan, Ya. kayak, oh nanti jadi adik Rai gitu. Sebenarnya sih enggak ya. Enggak ya? Maksudnya bisa, tapi susah banget ke arah sana sebenarnya. Mhm. Hmm. Aku udah ngangkat dari 2000, mungkin 2014, Wow. 2014-an, dan Mhm. aku terlihat normal sih. Iya, nggak jadi aderai juga ya, Nggak jadi adik Coach Rai Ila. Dan juga. itu susah banget ya, membentuk otot Susah-susah. tuh tidak semudah itu ya. Iya, beda hormon perempuan dan laki-laki juga beda. Betul, Gitu. oke. Nah, nanti makanya kita akan kupas Hmm, lebih lanjut. Mungkin gini, banyak yang terlalu fokus ke arah look gitu, tanpa betul. akhirnya memperlengkapi diri, Hmm, pemahaman bahwa oh sebenarnya otot itu penting untuk dimiliki perempuan untuk bla 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 ya. gitu. Ya, jadi nanti kita akan bahas dan kupas lah. Wow, seru banget. Oke, Mm-mm. kalau gitu daripada berlama-lama lagi, kita akan apa namanya? Kita akan saksikan kita akan apa namanya? Lihat presentasi dari ada dari Coach Ila ya tentang apa sih pentingnya olahraga otot ya buat tubuhnya kita. Ini Coach Ila by the way udah bisa sharing ini? Aku Belum, coba tolong ya. cek sebentar. Sambil aku dibikin co-host, teman-teman, kalau yang bisa on cam, aku mau ya, biar kita bisa berinteraksi, aku juga bisa lihat Boleh. mukanya, walaupun kita tersebar di seluruh Indonesia, tapi kita jadi bisa lebih ikrip gitu ya, jadi bisa lihat-lihatan gitu, jadinya enak. Terus untuk teman-teman yang nanti memang punya pertanyaan, boleh taruh di kolom chat, sebisa mungkin aku juga sambil jalan, sambil jawab, enaknya taruh di kolom chat dulu aja lah ya. Kalau misalnya tiba-tiba kepikiran apa nih dan aku bisa langsung jawab, aku akan coba langsung jawab. Tapi kalau misalnya sampai nggak bisa, berarti kita harus oper ke Q&A. We're trying to keep the time well ya, teman-teman ya. Soalnya teman-teman juga pasti banyak kesibukan dan kita mau keep it compact gitu. Oke. Sama mungkin punten sekali dari awal, ini kebetulan aku baru melahirkan 7 bulan yang lalu. Gitu. Jadi kalau ada bunyi-bunyi sedikit ya bayinya di Recording depan, in progress. ini ada dia bersama mamahku nih di depan, hopefully she's fine, tapi mungkin kadang suka ada suara-suara yang bocor gitu dikit ya. Wah, banyak mamah-mamah di sini ya. Aku sih jujur luar biasa ya, mamah-mamah dan suami yang menemani mamah-mamah tuh luar biasa. Aku merasakan 7 bulan ini tuh emotionally, physically gitu ya, bener-bener challenge banget lah sebagai ibu. Hopefully kita bisa sama-sama sharing dan sama-sama belajar, dan materi hari ini bisa jadi salah satu testimoni hidup. Aku testimoni hidup bagaimana masa otot itu sangat membantu pemulihanku setelah melahirkan. Gitu ya. Dan masa kehamilanku yang sangat luar biasa gitu. Jadi kalau misalnya ditanya, lu pengen hamil lagi nggak? Aku mau bisa bilang iya gitu ya. Aku bisa bilang iya, aku sangat senang proses hamilku karena puji Tuhan investasiku di masa otot itu benar-benar terbayarkan saat aku hamil dan saat aku pasca melahirkan gitu. Oh nggak apa-apa kok sama bocil. Iya nanti kalau bocil itu nggak tahan banget gitu ya, harus sama mamahnya, kemungkinan besar dia akan nongol. Tapi hopefully we're gonna have a good session ya. Oke, aku sudah bisa share screen. Aku akan share screen ya, teman-teman ya. Oke, so aging with grace. Kenapa penambahan massa otot itu penting? Ya, kita semua punya otot, teman-teman. Nggak perempuan, nggak laki-laki, semua itu punya otot. Ya, sebenarnya kalau teman-teman sampai nggak punya otot itu sangat berbahaya gitu ya. Karena otot itu adalah penggerak rangka kita. So kalau misalnya teman-teman pernah ada di sekolahan gitu ya, terus lihat ada skeleton gitu, rangka tulang-tulang yang digantung gitu ya. Nah, itu rangka kita tanpa otot. Beneran bisa jatuh karena gaya gravitasi, karena nggak ada yang menahan. Nah, kenapa kita sekarang bisa berdiri, bisa duduk, bisa apa segala macam, itu karena otot. Jadi jangan dipikir otot itu harus besar-besar, mindul-mindul gitu kayak Adera gitu, enggak sebenarnya. Ya, tetapi si otot ini adalah penggerak rangka kita. Kalau misalnya sekarang anakku ini termasuk lumayan cepat nih, dia umur 6 bulan itu sudah mulai merangkak. Merangkaknya, maksudnya lancar lagi ya, ngerangkak lancar gitu. Dan sekarang ngerangkaknya tuh cepet banget gitu. Dan aku melihat bagaimana pertumbuhan otot itu sangat membantu mobilitas anakku gitu. Dan ternyata anaknya tetap unyu-unyu kok gitu. Anaknya tetap gemoy-gemoy, lucu-lucu gitu, tapi dia ada ototnya. Nah, kalau misalnya bayi aja sangat membutuhkan stimulasi yang banyak untuk bisa akhirnya dia bergerak dan itu mempengaruhi kognitif mereka, apalagi kita sebagai
manusia dewasa gitu ya. Kita pasti mau bisa bergerak dengan optimal, sama seperti kita pengen anak kita untuk bisa bergerak dengan optimal juga, dan itu mempengaruhi produktivitas mereka, proses pembelajaran mereka, lalu kognitif mereka, lalu bahkan mempengaruhi nafsu makan mereka katanya gitu ya, karena anakku udah mulai makan solid. Jadi kita pun sebagai dewasa akan banyak sekali dipengaruhi kesehariannya apabila kita memiliki massa otot yang cukup. Nah, permasalahannya adalah kita bertumbuh di dalam satu komunitas atau society yang punya pemikiran bahwa otot itu sama dengan anggan aderai gitu ya. No offense to Mas Aderai, tapi Mas Aderai ini memang secara background dia adalah bodybuilder yang berkompetisi. Sementara kita cuma lihat bagian itunya aja. Kita nggak lihat bagaimana ternyata otot di dalam level minimumnya pun itu sangat berpengaruh secara positif terhadap kehidupan kita sehari-hari. So, kalau kita ngomongin aging with grace, penambahan massa otot ini sangat penting. Ya, yuk kita simak sama-sama. Nah, ini ya. Ini saya gitu ya. Ini aku memang background-nya sebenarnya adalah sarjana sosial dari hubungan internasional, lalu aku ambil S2 di manajemen bisnis, tetapi ternyata aku memang jauh lebih senang ngajar secara langsung terkait fitness trainer gitu. Aku dulu banyak cedera lutut karena bermain basket, tapi pas main basket aku sama sekali nggak kuat gitu. Sampai akhirnya aku ketemu strength training. So disitulah dimana aku mulai belajar bahwa ternyata otot itu luar biasa pengaruhnya gitu ya. Otot itu sangat luar biasa, sangat berpengaruh sekali terhadap kehidupan kita sehari-hari. Gitu ya teman-teman ya. Oke, so sebelum kita masuk ke materi yang lebih jauh, aku balikin ke sini dulu. Teman-teman siapa di sini boleh tunjuk tangan yang tahu Arnold Schwarzenegger? Ya, Arnold Schwarzenegger. Boleh tunjuk tangan atau boleh ketik. Betul ya? Tahu ya? Tahu ya? Tahu ya? Oke, menurut teman-teman dia sama umur aslinya itu sesuai nggak mukanya? Atau menurut teman-teman kayak, oh dia kelihatan tua ya? Atau misalnya dia kelihatan awet muda, dia awet muda atau dia jadi tua? Coba. Benar. Oh iya, aktor-aktor favorit. Betul, I agree. Menurut teman-teman gimana? Awet muda. Yes. Ada lagi yang mau jawab selain Mbak Nilu? Beda lebih awet muda. Dia salah satu orang yang massa ototnya tinggi ya, betul ya? Yes. Dia latihannya sangat terprogram, makannya sangat dijaga, bener-bener dijaga banget gitu. Terus bener-bener terstruktur, bener-bener diprogramkan lah hidupnya dia. Betul ya? Karena memang itulah pekerjaannya dia. Betul ya teman-teman ya? Wajar nggak kalau misalnya jadinya teman-teman mikir, ya pasti bisa lah orang itu kerjaannya. Ya nggak? Ya pasti bisa lah. Emang dia punya kemampuannya ke arah sana, plus memang ranah kehidupannya itu ya memang ke arah sana. Menurut teman-teman kayak gitu nggak? Ya wajar lah kalau dia kayak gitu. Orang itu kerjaannya, orang itu bodybuilder, orang itu memang kompetisinya yang dia ikutin, ya dia harus menang, makanya dia harus jaga. Cuman benefitnya dia jadi awet muda, betul ya? Betul ya? Oke, nah sekarang kalau kita bandingin, betul, oke. Nah sekarang kalau kita bandingin Arnold Schwarzenegger ya, Arnold Schwarzenegger dengan seseorang, aku boleh panggil nggak orangnya? Tapi aku butuh keluar dulu sebentar, aku panggil mamahku ya. Teman-teman lihat terus tebak umurnya berapa. Bentar, aku panggilin. Mas, ini mah. Loh, kok hilang? Oh, mamaku hilang ternyata. Padahal udah di briefing. Oke. Mamaku hilang. Jadi, mamaku itu dulunya adalah seorang penyanyi. Ya, gak usah sebut nama, tapi dulunya mamaku ini adalah seorang penyanyi jadul gitu ya. Nah, dia ini sekarang, nanti kalau muncul, aku langsung kasih lihat teman-teman ya. Nah, kita keep it dulu that question, kita keep it dulu that quiz, untuk teman-teman bisa lihat umurnya sama mukanya matching atau enggak. Ya, nah mamaku ini sampai sekarang dia masih traveling overseas, dia masih jalan setidaknya 5-10 km per harinya. Dia latihan beban sedikit-sedikit, dia masih kuat anak angkat anakku yang 7,5 sampai 8 kilo.
terus dia masih bisa nunduk, berdiri tanpa kecetit, nyetir sendiri. Rumahku di Tangerang, dia di Jakarta, dia masih masih nyetir sendiri, and she's perfectly fine. Dan aku melihat sendiri bagaimana investasi beliau sebagai manusia biasa, bukan Arnold Schwarzenegger, gitu ya, sebagai manusia biasa, bukan Arnold Schwarzenegger, yang terbayarkan ketika masa tuanya. So, kalau misalnya dibilang atau kesebut gitu ya, aging with grace, jujur, aku kepikirannya mamaku yang pertama. Gitu. Jadi kepo ya. Bentar ya, kayaknya tuh tadi anakku tuh nangis, terus sama mamaku tuh dibawa keluar. Jadi dia tiba-tiba di luar skenario. Gitu ya. Nanti ya, aku kasih tahu ya kalau dia udah kembali ya. Oke. Iya, jadi mamaku ini bener setahun ini at least dia udah keluar negeri mungkin 3-4 kali. So, aku bilangin sama mamaku, kalau mama masih mau jalan-jalan, mama harus olahraga. Karena kalau mama nggak olahraga, jalan nanti jadinya nyusahin orang. Gitu. Masih mau angkat-angkat anakku namanya Keona. Masih mau angkat Keona, kalau mau angkat-angkat Keona, harus olahraga. Kalau nggak bisa angkat, nggak kuat pasti. Ya, so, umurnya berapa? Nah, nanti teman-teman pada cek ya, nanti teman-teman mamaku bakal muncul, terus teman-teman tebak umurnya berapa. Ya, tebak umurnya berapa. Oke, nah kita masuk ke materi dulu karena tiba-tiba anakku hilang bersama mamaku ya, buat dikasih tunjuk. Iya benar, jadi kuisnya ya, salah satu kuis, tapi ini nggak berhadiah ya, berhadiahnya ilmu aja ya, sama inspirasi dan motivasi. Oke, so hopefully ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman sekali lagi bahwa aging with grace tidak hanya kita bisa memikirkan kesehatan mental aja, tetapi bagaimana kesehatan mental juga sangat dipengaruhi oleh kesehatan fisik. Dan ketika kesehatan fisik kita dijaga, itu akan sangat membantu penuaan kita untuk bisa terjadi secara graceful, gitu. Nah, kan ini kembali, Mama, sini deh. Tapi Mama jangan bilang umur Mama ya, sini-sini. Jangan bilang umur Mama ya. Yo, teman-teman. Kita lihat ya. Nih, teman-teman, lihat kira-kira umur mamahku berapa. Sini, Mah. Oke, teman-teman lihat ya. Nih, lihat sebentar aja. Nih. Oke, ini anakku. Halo. Nih, Mama, maju dikit. Nah, maju dikit, Mah. Ke sini, ke sini. Nah. Enggak, belum dapet. Oh iya, oke. Nah, ini mamaku ya. Nanti teman-teman boleh cek ya, tuh dia senyum-senyum. Ya kan? Oke, udah ya? Udah ya? Masih mau lihat lagi? Ya sekali lagi, nanti tebak berapa umurnya. Aduh, aku minggir dulu. Nah, oke. Buka kacamata nih. Nah, buka kacamata tuh. Munduran dikit, Mah. Ya. Oke. Oke, udah ya? Udah ya? Udah sedih dipegang mamanya tuh. Sorry ya, oke. Dadah. Let's see you later. Ya. Oke, sip. Oke, aku lanjut ke materi dulu. Nanti aku lanjut ke materi dulu atau jawab dulu umurnya? Ayo. Aku lanjut ke materi dulu atau jawab dulu umurnya? Ayo. Jawab dulu biar nggak penasaran. Oke. Oke, masih kelihatan bugar? Ya. Jawabannya mamaku, tunggu. 2024. Mamaku tahun depan, tanggal 1 Januari, dia ulang tahunnya New Year, itu umurnya 65 tahun. 65 tahun. Jadi ada yang jawab benar ya? Ada yang 66, ada yang 65, ada yang... Iya, 65 tahun. Itu dia dari tadi dia jalan mungkin around 10 minutes masih bawa anakku. Gitu. Ya, hopefully teman-teman gets inspired ya. Iya, aku juga sebagai anak ngotot terus. Ayo mama harus olahraga, mama harus olahraga. Gitu ya. Itu puji Tuhan mamaku sampai sekarang juga berusaha jaga makannya, karena dia tahu sudah lebih tua gitu lah ya. Jadi aku ajarin terus mama harus banyak makan protein. Nah, nanti kita akan bahas mengenai protein juga. Oke, aku lanjut ke materi ya teman-teman ya. Nah, kita harus pahami dulu bahwa olahraga ini mempengaruhi kita di dalam 3 jenis, 3 bentuk ya, 3 bentuk, 3 perkembangan yang dipengaruhi oleh olahraga. Ya, yang pertama itu adaptasi morfologis. Nah, ini yang sering jadi fokus orang-orang nih, teman-teman. Ya, nggak salah karena memang olahraga mempengaruhi kita secara bentuk. Itu nggak salah, benar. Ya, tapi ternyata ada bentuk adaptasi lain yang terjadi apabila kita berolahraga. Yang kedua adalah adaptasi fisiologis atau fungsi.
Ya, adaptasi fisiologis atau fungsi ini misalnya aliran darahnya jadi lebih lancar, sistem tubuh gitu ya. Terus misalnya kepadatan tulang jadi lebih padat, massa otot meningkat, terus misalnya hormon menjadi terregulasi, kulit menjadi lebih glowing, rambut nggak gampang rontok, kuku juga nggak gampang patah. Nah, itu salah satu bentuk perkembangan multilateral atau adaptasi yang dialami tubuh apabila kita rutin berolahraga dan membangun massa otot. Ya. Yang ketiga, bentuk adaptasinya adalah adaptasi psikologis atau mental. Kita jadi lebih percaya diri, kita jadi lebih merasa bahwa oh kita bisa conquer this, kita bisa melakukan keseharian kita dengan baik gitu. Jadi secara mental kita jadi lebih pede. Nah, ini merupakan 3 bentuk adaptasi yang terjadi apabila kita rutin berolahraga, membangun massa otot, dan menjaga kehidupan yang balance, menjaga kehidupan yang seimbang. Gizi yang kalori yang masuk cukup, gizinya seimbang, pola hidupnya aktif, istirahatnya bagus, manajemen stresnya oke, olahraganya nggak cuma kardio aja, tapi juga membangun massa otot. Ya, ini adaptasi-adaptasi yang bisa menjadi positif apabila dilakukan secara rutin, olahraganya dan teman-temannya, menjaga pola hidup yang seimbang. Bisa nggak adaptasinya menjadi negatif? Bisa. Apabila teman-teman tidak menjaga pola hidup yang baik, bisa aja adaptasi morfologisnya menjadi lebih besar karena penambahan massa lemak. Massa ototnya menjadi turun karena tidak dilatih. Secara mental pun jadinya sering merasa overwhelmed dan jadinya misalnya nggak pede. Nah, itu adalah salah satu bentuk atau beberapa contoh bahwa adaptasinya bisa terjadi secara negatif. So, adaptasi-adaptasi ini sifatnya netral tergantung usaha yang kita lakukan sehari-hari. Sampai sini paham teman-teman? Aman? Kalau aman boleh kasih jempol nggak? Kasih reaction, atau misalnya bilang di chat box gitu. Paham ya? Oke. So, kalau kita ngomongin anti-aging, kita harus mikir long term nih teman-teman ya. So, in the long term, apa yang teman-teman akan dapatkan dan terus dapatkan kalau berolahraga, kalau menjaga pola hidup secara konsisten dan progresif adalah adaptasi-adaptasi yang positif. Nah, kita mau tubuh kita terus bisa beradaptasi. Betul ya? Kita mau tubuh kita untuk bisa terus beradaptasi. Nah, kenapa sih si exercise ini bisa jadi anti-aging? Kita harus pahami dulu ada 2 jenis aging setidaknya secara fisik. Ya, yang pertama primary aging. Nah, primary aging ini memang sifatnya progresif, tidak bisa dihindari, penurunan fungsi tubuh, penurunan massa otot, itu primary aging, ya. Yang kedua, itu perubahan struktur di secondary aging, perubahan struktur dan fungsi tubuh, dan kebanyakan penyebabnya adalah umur, penyakit, dan pola hidup. So, salah satu studi di 2019 menjelaskan mengenai 2 jenis aging ini. Ya, so kalau misalnya aku boleh jelasin sekali lagi, primary aging ini tuh secara natur tubuh tuh akan degradasi fungsi dan penggerak rangkanya, si otot ini. Tapi juga ada secondary aging yang menjelaskan bahwa dampak aging itu juga bisa distimulus oleh lifestyle dan penyakit. Secara konklusi seperti itu. Tetapi yang menarik, di studi yang sama, rekomendasi utama untuk memperlambat aging adalah dengan berolahraga dan memiliki pola hidup yang aktif. Ya, sekali lagi, rekomendasi utama di studi ini adalah untuk memperlambat aging, kalian harus berolahraga, kita semua harus berolahraga dan memiliki pola hidup yang aktif. Karena dengan berolahraga, tubuh mendapatkan stimulus. Ketika tubuh mendapatkan stimulus, ini udah naturnya tubuh ya teman-teman ya. Tuhan emang ciptainnya kayak gini. Dapat stimulus, kita adaptasi positif. Ketika kita bisa beradaptasi secara positif, akhirnya tubuh bisa berprogres dan melawan regresi yang terus terjadi. So, kalau misalnya kita stimulasi positifnya ini ya, dengan berolahraga, menjaga pola hidup yang baik gitu, ini regresi akhirnya kelawan. Walaupun nanti pasti akan turun, seenggaknya turunnya tuh nggak ambiar. Seenggaknya turunnya tuh nggak anjlok banget. Gitu. Paham nggak teman-teman sampai sini? Jadi bukan berarti kita jadinya tidak aging, tetapi kita jadi memperlambat proses aging. Sampai sini paham nggak teman-teman? Jangan sampai salah kaprah ya. Iya tuh pelatihnya bilang kita nggak bakal menua gara-gara olahraga. Nggak gitu ya. Nggak gitu ya. Tetapi kita memperlambat. Kita melawan aging ini dengan pola hidup yang aktif dan juga dengan olahraga. Ya, thank you yang sudah respon. Oke, that's about aging. That's about aging. Oke. Nah, terus
kalau misalnya kita tetap aging, solusinya apa? Ya, solusinya adalah melatih otot rangka dan jantung. Otot rangka dan jantung berarti tidak hanya berolahraga kardio doang, teman-teman. Tetapi kita harus berolahraga melatih massa otot. Karena sama seperti hal lain di dalam tubuh kita, massa otot atau otot itu sendiri bereaksi terhadap stimulus. Stimulusnya mau positif atau negatif. Kalau stimulusnya negatif, ya berarti dia merasa bahwa ngapain gue gede-gede, ngapain gue kuat-kuat, orang gue juga cuma rebahan doang, ya berarti ototnya cukup untuk rebahan aja. Tetapi kalau teman-teman mau bisa aktif, aging with grace, mau bisa tetap semangat 45 seperti mamahku, tetap bisa bergerak segala macam, dengan nyaman, bertraveling tanpa rasa takut, untuk bisa beraktivitas sehari-hari tanpa banyak pertolongan, meaning dia mandiri sebagai seorang lansia, ya berarti penggerak rangkanya itu juga harus dilatih, teman-teman. Ya, olahraga dan pola hidup yang aktif. Sehingga muncul enjoyment. Ya, yang pertama nih benefitnya, muncul enjoyment. Mau makan apapun, jadinya lebih nggak takut. Kalau yang sakit-sakitan, pasti lebih nahan-nahan kalau misalnya mau makan. Karena ada enjoyment, jadinya potensi untuk mengeksplor hal-hal baru pun tetap ada. Energi untuk bisa eksplor hal-hal baru atau hal-hal yang ketinggalan dulu, itu juga jadinya lebih ada. Kapasitas untuk bisa eksplor pun juga jadinya lebih ada. Contoh, mamaku itu sempat kemarin dia dari US. Dia ke Grand Canyon dan ada satu canyon lainnya, aku lupa namanya apa gitu ya. Itu tuh jalannya jauh katanya. Tapi she's fine. Dia jalan santai gitu ya. Jalan aja menikmati pemandangan. Nah, itu jadi enjoyment buat dia. She can enjoy it fully simply karena dia secara fisik nyaman. Kalau dia udah ngap-ngapan, lututnya sakit-sakit, mau enjoy juga jadi pasti lebih nggak enak. Paham ya teman-teman sampai sini maksudku ya? Yang dimaksud dengan enjoyment gitu. So kalau misalnya dia pergi mau ke Grand Canyon kek, mau kemana kek, yang mesti hiking, yang mesti apa, she's fine. Dia sebulan sekali seenggaknya pergi ke Sentul. Tahu ya, di Sentul tuh, di Bogor, untuk teman-teman yang nggak tahu, itu banyak curug, banyak air terjun. Nah, dia hiking, trekking sama teman-temannya, she's fine. Nggak ada masalah sama sekali. Gitu. Jadi dia bisa punya satu enjoyment in life karena dia bisa explore, dia punya energinya, dia punya kapasitasnya, dan dia juga isi bensin jadinya enak, nggak gampang takut gemuk. Gitu ya, that's the first one. The second one, itu better life quality. Nah, better life quality ini juga berpengaruh secara mental ya teman-teman. Jadi gini, aku jelasin, bahwa tubuh kita untuk bisa maintain atau untuk bisa keep, untuk bisa punya massa otot, itu membutuhkan lebih banyak energi dibandingkan memiliki atau memelihara massa lemak. Aku ulang sekali lagi ya, untuk tubuh yang memiliki massa otot lebih banyak, ya, untuk tubuh yang memiliki massa otot lebih banyak, itu energi yang dibutuhkan itu lebih banyak. Makanya kenapa Arnold Schwarzenegger itu makannya banyak, karena orang yang berotot itu membutuhkan bensin lebih banyak dibandingkan mereka yang komposisi tubuhnya lebih banyak lemak. Paham nggak teman-teman? Boleh chat di chat box nggak kalau misalnya paham? Nah, kalau yang komposisi tubuhnya lebih banyak lemak, makanya sering bilang gini, gue mau makan angin doang juga jadi gemuk. Iya, karena memang energi yang dibutuhkan sama orang yang tubuhnya lebih dominan lemak itu lebih sedikit dibandingkan mereka yang berotot. Mereka yang berotot makan banyak pun pasti bentuknya nggak banyak berubah. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang sudah mulai mau atau sudah mulai mencoba membangun massa otot, itu biasanya pasti disarankannya makannya lebih banyak. Karena memang energi yang dibutuhkan untuk bisa maintain otot itu lebih banyak, teman-teman. Gitu. So, aku sama suamiku tuh udah ngangkat dari sekitar 2014-2015. Kita berdua itu makan banyak banget. Apalagi sekarang aku masih nyusuin ASI. Ya, itu aku makan banyak banget. Seminggu tuh aku bisa all you can eat, bisa sampai 2 kali gitu ya. Kita makan daging, tapi bentuk kita barely berubah. Kita tetap ngangkat, tapi kita tetap makan banyak. Nah, itu salah satu keuntungannya. Bukan berarti kita makan jadi sembarangan ya, tetapi kita jadi punya kapasitas makan lebih banyak. Gitu, paham ya sampai sini teman-teman ya? Nah, yang berikutnya, pastinya less risk of injury and discomfort. Ya, jadi mamaku mau pergi ke Grand Canyon kek, mau duduk lama di pesawat kek, mau ngapain lah dia, mau naik trekking kek, turun ke air terjun, ya udah she's fine. Gitu. Karena less
risk of injury, dan juga ketidaknyamanan dia saat bergerak pun menjadi lebih rendah. Ini Mbak Sri bilang makan yang tinggi protein. Di satu sisi betul, karena itu yang maintain otot. Tetapi jangan salah bahwa apabila kalorinya nggak cukup, apabila terbiasa diet makan yang kecil-kecil dikit-dikit, itu juga akan menurunkan massa otot. Ya, so makan dengan kalori yang cukup dan proteinnya kalau bisa lebih dominan untuk menjaga massa otot. Ya, sampai sini teman-teman paham ya benefitnya kenapa otot itu sangat penting. So far paham? Aman? Aku ngerti bahwa kita hidup dan bertumbuh di society yang apa-apa nasi, apa-apa karbo, ya. Oh ya udah deh makannya nggak habis nggak apa-apa, yang penting nasinya habisin, ya. So sekarang aku rubah pendekatanku ke anakku karena anakku butuh otot banyak, ya betul ya, untuk dia bisa berdiri, dia lagi belajar berdiri, dia lagi belajar merambat gitu ya. Akhirnya aku udah berusaha mengedukasi diri dan aku bilang sama suamiku, kita approach-nya sama anak, kalaupun makan dia nggak habis, kita coba untuk sedikit push di proteinnya, gitu ya. Apa-apa karbo. Nggak salah ya, karbo punya perannya sendiri di dalam kehidupan kita. Tetapi kita tuh bisa menemukan karbo di mana-mana, lebih gampang dibandingkan kita maksa makan protein. Ya, oke. Makanya kenapa suka dibilang, ayo makan tinggi protein, makan tinggi protein. Menurutku kebanyakan bukannya orang itu perlu ditinggiin, tetapi perlu dimakan sebenarnya. Karena banyak yang terlalu fokus makan di karbo, gitu. Oke? Sampai sini paham? Aku lanjut ya, teman-teman ya. Oke, bisa nggak sih sekarang kalau kita tuh olahraga nggak usah repot? Ya sebenarnya sih nggak bisa, bukannya nggak bisa ya. Bisa, tetapi namanya usaha ya pasti ada repotnya. Jadi ini bukan berarti completely anti rempong gitu ya. Sebenarnya bisa. Tetapi kita harus edukasi diri dulu. Oke? Yang pertama, kita pahami konsep tubuh kita. Bahwa pertama tubuh kita itu bereaksi terhadap satu stimulus. So, apabila stimulus yang diberikan itu selalu negatif, meaning kita nggak aktif, meaning kita jarang bergerak, meaning kita mager, terus bawaannya maunya cuman rebahan, duduk aja, ya tubuhmu akan bergerak, beradaptasi secara negatif. Apabila kamu kasih stimulus, aku aktif, aku bergerak, aku banyak berdiri, aku mau angkat beban, aku mau latihan kardio, aku semangat pound fit, zumba, jalan pagi setiap hari, jalan sore sama anak, bawa kalau yang punya anjing mungkin bisa bawa anjingnya jalan. Akhirnya tubuh akan beradaptasi ke arah sana. Ya. So, konsep yang harus dipahami mengenai tubuh kita yang pertama adalah stimulus itu penting, teman-teman. Oke? Tergantung teman-teman mau stimulus seperti apa. Stimulus lebih aktif atau stimulus tidak lebih aktif. Tetapi tubuh akan bergerak mengikuti stimulus yang teman-teman expose ke tubuh teman-teman. Aman sampai sini? Konsep tubuh yang pertama? Ada respon? Masih aman? Aman. Oke, stimulus itu netral. Ingat teman-teman, stimulus itu netral. Ya, dia harus bergerak ke arah positif atau ke arah negatif. Kalau teman-teman nggak ngapa-ngapain, karena aging itu terus terjadi, lama-lama dia akan menjadi negatif. Ya, jadi nggak ada netral. Konsepnya netral, tetapi pergerakannya akan gerak terus, mengikuti apa yang kita expose ke tubuh kita. Ya. Yang kedua, selalu bergerak dengan aman sesuai kerja sendi nih teman-teman. Di sini di mana kelas-kelas, pelatih itu penting, ya, itu dibutuhkan, atau seenggaknya teman-teman mengedukasi diri mengenai bagaimana bergerak dengan aman sehingga sendi-sendi itu bekerja sesuai fungsinya dan teman-teman jadinya terhindar dari resiko cedera. So, ada yang pernah bilang ke aku gini, lah kalau misalnya olahraga juga bakal cedera atau ada resiko cedera, gue mendingan diem aja. Lah, kan diem aja juga ada resikonya, resiko sakit, resiko nggak bisa aktif nanti di masa tua. Jadi semua tuh ada resikonya, teman-teman. Tetapi dengan bergerak dan memahami fungsi sendi-sendi kita, cara bergerak sendi-sendi kita, itu pasti resikonya bisa diminimalisir. Gitu, teman-teman. Ya, itu hal yang pertama yang mau aku ingatkan mengenai konsep tubuh. Ya, sebentar. Ups. Oke, yang berikutnya. Banyak sekali teman-teman yang memulai terlalu ekstrim di awal.
Siapa di sini yang tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, terus langsung olahraga, terus besokannya badannya sakit-sakit? Pernah nggak? Ayo, pernah nggak? Pernah nggak? Ayo, taruh di... Pernah ya? Heeh. Nah, itu biasanya wajar ya teman-teman kalau dari lama tidak olahraga, besokannya sakit-sakit. Itu wajar. Tetapi yang menjadi kurang tepat adalah teman-teman banyak yang langsung hajar. Ah, mumpung gue lagi bisa olahraga, ya gue olahraga langsung yang ekstrim aja yang banyak. Ya besokannya pasti sakit-sakit gitu ya. Jadi teman-teman ingat-ingat ini. Start slow and low. Slow and low. Pelan-pelan aja. Santai-santai aja. Lebih baik konsisten, tetapi porsinya sedikit-sedikit, intensitasnya lebih kecil, dibandingkan langsung ekstrim tapi langsung banyak. Nah, gimana cara start slow and low? Yang pertama mulai dari rumah, teman-teman. Ya, sekarang banyak banget kelas-kelas online, banyak banget YouTube bagus, banyak banget Instagram yang memberikan tips-tips dan cara-cara tutorial-tutorial yang bergerak. Dipelajari dulu. Kita semua tuh bertumbuh caranya berbeda-beda. Lingkungannya berbeda-beda. Aku bertumbuh sebagai seorang pemain basket, sehingga ketika aku mengenal strength training atau latihan kekuatan, itu bukan sesuatu yang terlalu asing buat aku. Tapi buat mereka yang bertumbuh di dalam satu kondisi rumah yang orang tuanya nggak aktif, jarang bergerak, tidak banyak berolahraga, menggerakkan semua sendi-sendi tubuh itu bukan sesuatu yang natural untuk mereka. Jadi, harus dipelajari dulu teman-teman caranya gimana. Even aku yang background-nya atlet pun, aku pelajarin dulu seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau di sini banyak mama-mama, teman-teman yang sudah berkeluarga, aku sangat sarankan bergerak bersama anak-anaknya. Jadi aku sama suamiku membiasakan, kita ada gym kecil di rumah, terus aku sama suamiku membiasakan anakku nonton dari sekarang kita berdua berolahraga. Karena kita mau itu menjadi salah satu value penting yang dia pahami dari sekarang. So, aku sangat sarankan berolahraga di rumah tuh ada bagusnya juga, sehingga anak-anak teman-teman dan keluarga teman-teman juga bisa lihat. Oh, yoga with your kids, that's very good. Anak jadi ikutan, monkey see, monkey do. Aku sangat percaya itu. Banyak yang bilang, aku nggak tahu teman-teman, mama-mama di sini boleh confirm, anakku itu 6 bulan ngerangkak itu termasuk cepat. Tetapi most of them, orang-orang yang bilang itu, orang-orang yang tahu anakku 6 bulan udah ngerangkak itu, banyak yang bilang itu karena kita berdua pun juga aktif di rumah. Ya, itu bunyinya barusan ya. Itu karena anakku tuh melihat bagaimana kita berdua tuh aktif dan berolahraga gitu ya. Jadi mulai dari rumah itu sangat oke dan sangat penting. Oke, that's the first one. The second one, mulai bersama. Nah, ini kan komunitas Oriflame nih. Teman-teman kumpullah secara online, terus berolahraga bersama-sama. Gitu ya, that's very important. That's very important. Oke, yang berikutnya adalah mulai dari body weight. Ya, teman-teman, mulai dari body weight. Jadi dari beban yang teman-teman miliki di dalam tubuh aja itu udah cukup. Gitu. Tetapi karena nanti tubuh akan adaptasi, oh body weight nih udah keentengan nih, body weight udah kegampangan nih. Nah, barulah bisa investasi di alat-alat. Gitu ya, teman-teman ya. Oke? Jadi mulai dari body weight itu bagus kok. Aduh teman-teman sorry ya, dia udah nangis. Mulai dari body weight itu bagus kok. Tetapi ketika tubuh sudah mulai adaptasi ke body weight, nah teman-teman di situ mulai pelan-pelan, oh gue bisa investasi apa nih untuk alat di rumah, untuk bisa bikin tubuh terus beradaptasi dan terstimulus. Gitu ya teman-teman ya. Oke, yang kedua, start with your daily life. Ya, start with your daily life. Jadi misalnya teman-teman banyak yang pekerja kantoran misalnya. Nah, kalau misalnya lagi banyak di posisi duduk, statis, banyak di komputer, intervensi gerakan statis dengan dinamis. Misalnya teman-teman jalan kah, atau stretching kah, tarik kanan kiri gitu, itu nggak masalah. Ya, harus selalu intervensi gerakan statis dengan yang dinamis. Ya, selalu intervensi. Biasanya yang sering menyebabkan sakit-sakit itu adalah bukan karena duduk di komputernya, tapi kelamaan duduk di komputernya. Oke, paham ya teman-teman ya? Jadi selalu intervensi. Aduh, aku udah kelamaan duduk nih. Aku udah kelamaan di depan komputer nih. Aku udah kelamaan berdiri nih. Aku udah kelamaan jongkok nih. Selalu intervensi. Ya. Yang berikutnya,
integrasikan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi kalau misalnya teman-teman yang kerja di luar, banyakin jalan, parkir lebih jauh, naik tangga. Kalau misalnya teman-teman moms yang banyak di rumah sama anak, ngerangkak sama anak, ya. Terus kalau misalnya mau squat untuk mereka yang anak-anaknya lagi belajar berdiri, lagi seneng jalan, lagi seneng lari, kasih ikut, kitanya ikutan. Sehingga kita juga terbiasa aktif walaupun di rumah aja. Ya, sampai sini aman teman-teman? Boleh kasih jempol atau boleh kasih oke-nya? Oke, yes. Ada yang suka mengintegrasikan kehidupan aktifnya bersama anak-anak? Boleh cerita mungkin di chat box. Apalagi selain jalan kaki tiap pagi? Oh, jalan pagi, that's good. Ya, anak-anak suka jemuran ya. That's good. Angkat-angkat dumbbell, bagus. Yoga sebentar, that's very good. Itu bagus banget beneran. Ya, keep doing it, keep doing it. Keep doing it, keep doing it. Oke, suka ikutan senam, bagus, cakep. Oke, nah ini cuman untuk informasi teman-teman ya. Jadi latihan kekuatan dan latihan kardio ini sama-sama dibutuhkan, tetapi fokusnya berbeda ya. Sama-sama ada kata-kata fokus, tapi yang dilatih itu beda. Kalau latihan kekuatan, fokusnya itu melatih otot dan daya tahan otot, kekuatan, daya tahan otot ya. Kalau kardio, fokusnya itu melatih otot jantung dan kapasitas kerja paru-paru. So, dua-duanya tuh fokusnya yang berbeda. Mereka bisa nggak beririsan? Bisa. Misalnya latihan kekuatan ada kena kardionya, pasti. Latihan kardio ada kena latihan kekuatannya, itu pasti. Tetapi kalau kita bisa mengalokasikan waktu atau fokus kita, oh gue mau fokus latihan kekuatan, dan kardio, misalnya contoh ya, oh, aku latihan beban deh seminggu 2-3 kali, tapi aku jalan pagi juga sama anakku. Nah, itu kalian udah kena latihannya di dua hal itu. Latihan kekuatan dan latihan kardio. Paham ya teman-teman ya? Jadi jangan sampai berpikir, aku jogging aja cukup. Ya, at some point itu nggak bakal jadi cukup lagi karena tubuh akan beradaptasi. Dan yang dilatih kebanyakan cuma lower body doang. Gimana upper body-nya? Gimana otot intinya? Ya, so latihan kekuatan ini fokusnya beda. Mereka bisa beririsan, tetapi mereka fokusnya berbeda. Oke, teman-teman, paham ya sampai sini ya? Jadi latihannya, kedua-duanya itu sangat dibutuhkan. Masih kurang kalau bisa dibilang yes, karena pada akhirnya orang yang cuma jalan kaki setiap hari, yang mungkin lower body-nya akan sedikit oke, tetapi otot intinya, upper body-nya kan nggak terlatih. Terus, kalian mau jalan pagi berapa banyak? Misalnya, oh ya aku hari ini 10 menit, nanti aku naikin deh 15 menit. Kan nggak mungkin nanti jalan pagi 3 jam, gitu kan nggak mungkin ya. Nah, cara progresinya melalui latihan kekuatan itu bisa dengan menambahkan beban, menambah repetisi, menambah set, jadinya lebih terarah latihannya, dan latihan kekuatan untuk si kakinya pun jadi bisa lebih tinggi gitu standarnya, atau lebih bisa tinggi gitu levelnya, karena kakinya nggak cuma mampu untuk jalan, tapi juga misalnya mengangkat 5 kilo, mengangkat 10 kilo, mengangkat 8 kilo, mengangkat 12 kilo, misalnya gitu. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman cuma jalan-jalan aja, ya kakinya cuma kuat buat jalan. Tapi gimana kalau anak kita makin gede sampai 20 kilo? Ya kita harus latihan kekuatan, sehingga kita terus memberikan stimulus agar otot kaki kita itu menjadi semakin kuat mengangkat atau melakukan aktivitas yang lebih berat daripada sekedar jalan. Ada pertanyaan nggak mengenai hal ini? Aman ya, mengenai hal ini ya? Ada yang masih bingung nggak? Coba tanya. Tanyakan ke aku nih, mumpung akunya di sini. Coba tanyakan ke aku. Ada yang bingung nggak? Aman-aman? Yoga itu masuknya dia latihan kekuatan intensitas rendah, ada kena kardio juga. Cuman permasalahannya yoga itu tuh seringnya terutama di kelas, gerakannya akan berubah-berubah. Sehingga teman-teman mau persulit sehingga tubuh terus beradaptasi itu jadinya sedikit sulit. Bisa sih belajar pose-pose dan it's good, cuman banyak seringkali akhirnya mentok gitu progresnya. Ya, bukan secara spesifik si yoga ini tuh melatih otot rangka gitu.
Kalau pound feet juga sama. Kalian pasti di awal-awal ada kesulitan, ada latihan kekuatannya gitu ya. Sama Pilates juga sama. Tapi pasti nanti tubuh akan beradaptasi. Pasti tubuh akan beradaptasi ya. Combat juga sama persis. Semua gerakan olahraga yang sedikit melipir ke arah kardio itu tuh pasti nantinya nggak bisa ditambahkan beban yang lebih banyak karena natur olahraganya tuh durasinya lama gitu. Jenis olahraga kardio yang juga ada kekuatannya apa? Banyak kok. Kayak combat itu ada. Terus kalau misalnya kayak pound feet itu juga ada. Tetapi memang lebih ke arah endurance, lebih ke arah kardio, dan beban yang diangkat atau diekspos ke tubuh itu kan nggak semakin progresif gitu. So latihan kekuatan ini tetap dibutuhkan sih secara spesifik. Bahkan latihan kekuatan ini akan sangat berkontribusi secara positif terhadap olahraga-olahraga rekreasional yang teman-teman lakukan. Senang pound feet, jadi makin enak pound feet-nya. Senang yoga, makin enak pasti yoganya. Senang combat, makin enak combat-nya pasti dengan latihan kekuatan. Tentang body pump, gimana? Rest-nya sedikit, mana yang lebih baik? Nggak masalah, yang penting bergerak. Cuman pastikan tubuh terus terekspos ke stimulus yang progresif. Apabila di body pump, dumbbell-nya segitu-segitu aja, ya wajar. Karena gerakannya itu kan panjang, durasinya lama. Jadi bebannya nggak bisa berat pasti. Gitu. Tubuh pasti akan beradaptasi. Ada sarankah seberapa banyak atau berapa lama dalam seminggu sebaiknya porsi kardio dan latihan kekuatan? Itu setiap orang berbeda. Tapi seenggaknya jalan pagi, terus misalnya latihan kekuatan 2-3 kali seminggu itu cukup. Teman-teman, kalau udah lebih spesifik gini kita harus one on one ya teman-teman. Aku di seminar ini cuma bisa kasih general consultation. Nanti untuk mereka yang bisa konsul ke pelatih pasti akan jauh lebih enak. Latihan kekuatan buat pemula di rumah apakah? Banyak banget. Squat, lunges, overhead press, belajar push up dari mulai di meja. Banyak sekali. Teman-teman, aku minta maaf ya, tapi sepertinya anakku harus nongol nih. Ya, karena dia sudah tidak bisa dihandle sama neneknya. Sorry ya. Nggak apa-apa nggak? Aku boleh minta responnya nggak? Sebentar ya. Thank you ya for understanding ya. I appreciate it so much. Thank you so much ya. Oh ya. Oke. Ini realita mama-mama ya. Oke, yoga untuk kekuatan masuk sesi well. Sorry, aku nggak ngerti sesi well tuh apa ya? Banyakin plank. Jadi teman-teman kalau misalnya kita ngomongin gerakan itu agak susah karena sebenarnya semua gerakan itu bisa berkontribusi terhadap latihan kekuatan. Hanya saja teman-teman fokusnya adalah menambahkan stimulus yang secara progresif. Ya, so kalau misalnya yoga bagus nggak? Bagus. Tapi lama-lama tubuh pasti akan beradaptasi, teman-teman. Sehingga teman-teman harus terus memberikan stimulus yang progresif. Ya, waktu yang baik, Kak, ngasih jarak, misalnya habis kardio, setelah itu latihan kekuatan. Kira-kira jarak waktunya gimana? Aku asumsikan semua orang di sini beginners ya, teman-teman. Aku sarankan beda hari. Oke. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut nih ke Q&A, ya. Aku mau kasih info teman-teman mengenai perbedaan aktivitas fisik dan olahraga, ya. So, teman-teman di sini banyak sekali aku temukan, terutama mereka yang beginners, itu ada perbedaan antara tidak memahami perbedaan antara aktivitas fisik dan olahraga. Coba kita lihat, ya. Kalau aktivitas fisik itu biasanya tidak terjadwal, programnya tidak terstruktur, dia sesuai dengan kebutuhan rumah tangga biasanya dan tidak terukur, terutama tidak terukur. Sementara olahraga itu terencana, terstruktur, berkesinambungan, repetitif, dan terukur. Contoh, kalau teman-teman tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada topan, nggak ada badai, nggak ada hujan gitu, tiba-tiba jogging. Tiba-tiba jogging, terus besoknya udah nggak lagi. Nah, itu aktivitas fisik atau olahraga? Ayo, coba tulis di chat box.
Kalau tiba-tiba jogging, hari ini doang, besoknya udah enggak, kemarin enggak ada. Benar, itu aktivitas fisik, teman-teman. Betul, itu aktivitas fisik. Ya, jadi itu cuman something yang sekelebatan, sekelewatan aja, gitu. Dia terus dilakuinnya random, kadang iya, kadang enggak, kadang iya, kadang enggak. Jadi jangan sampai terperangkap di pemahaman bahwa, oh aku udah jogging, aku udah olahraga. Pertanyaan lanjutannya harusnya, kamu terstruktur nggak? Kamu berkesinambungan nggak? Kamu repetitif nggak? Kamu terukur nggak? Nah, ya. Gitu, teman-teman. Aman sampai sini? Paham nggak? Nah, yang benar kata netizen gitu, yang penting gerak. Nggak salah ya, teman-teman, untuk memulai. Nggak salah, yang penting gerak itu nggak masalah. Tapi masalahnya, banyak juga yang jadi nyaman di yang penting gerak, padahal sebenarnya gerakannya tuh sesuatu yang tidak berkontribusi sesuai tujuan awalnya. Oh, aku tadi udah push up kok, tapi terakhir push up 2 bulan lalu, terus baru push up hari ini, terus besok udah nggak mau lagi. Ya, berarti bukan berolahraga, gitu. Tetapi bergerak, sudah mulai bergerak aja itu sudah bagus, gitu ya. Aduh, kalau syaraf kejepit ini baiknya ke fisioterapis, dikonsultasikan bersamaan dengan dokter, tapi latihan kekuatan itu bagus, ya, untuk mereka yang syaraf kejepit. Hanya harus dengan pelatih, sehingga aman. Ya, oke. Terus tadi ada pertanyaan lagi mengenai stabilin tubuh, pilihannya kardio atau kekuatan otot. Kalau ngomongin stabil, baiknya kekuatan, ya. Tetapi kardio pun apabila dilakukan dengan benar, pasti akan berkontribusi secara positif ke kestabilan tubuh. Yeay, bagus, good job, Mbak Fitri ya. Sekarang jadi ngerti ya bedanya fisik. Ini nih aku lagi aktivitas fisik nih ya, bawa 78 kilo gitu ya di tanganku gitu ya. Tetapi beda sama aku angkat 78 kilo secara reguler setiap 2 hari atau 3 hari sekali di program olahragaku gitu. Coach mau tanya kenapa kalau lagi bentuk otot buti perutku ikut gemuk, kalau perut udah kecil masa otot butinya hilang gimana ya? Oke, aku jawab general ya. Biasanya kalau otot buti sampai perutnya ikut gemuk, itu kalau masalah perut ya jujur biasanya banyak yang makannya kebablasan. Kalau perut udah kecil, masa otot buti juga hilang karena defisit kalorinya kebanyakan. Biasanya kejadiannya kayak gitu, ya. Makanya kalau misalnya mau membangun masa otot di kelompok otot terbesar di tubuhmu, which is bokong, itu memang harus kalori surplus dulu. Tapi kalori surplusnya nggak bisa kebablasan, gitu, ya. Itu pembahasan yang sedikit lebih detail. Nah. Oke, aku lanjutnya. Nah, protein shake, gitu ya. Protein shake. Nah, aku diminta membicarakan mengenai hal ini ya, bahwa protein shake itu sebenarnya dibutuhkan nggak sih kalau berolahraga? Kenapa sih protein shake itu sering disebut-sebut kalau berolahraga? Sebenarnya protein shake itu adalah suplementasi, teman-teman. Gimana-gimana, kita tetap harus memenuhi kebutuhan protein kita melalui whole food. Tanamkan itu ya, dari makanan dulu, teman-teman. Bahwa si protein shake ini sistemnya adalah suplementasi. Sehingga teman-teman nggak bisa menjadikan protein shake itu sumber protein yang utama, teman-teman. Paham ya? Paham sampai sini ya, teman-teman ya? Nggak bisa. Protein shake itu adalah suplementasi. So, kalau misalnya teman-teman merasa bahwa, oh aku nih olahraga, angkat beban, berusaha memanggun massa otot, tetapi aku ngerasa proteinku itu tidak cukup dalam sehari. Nah, ditambahin protein shake nggak masalah. Ya, olahraga bukan berarti harus minum protein shake. Banyak wanita yang menopause, banyak lansia wanita yang kesulitan menjaga massa otot, tetap makan protein, akhirnya tetap butuh protein shake. Itu ada. Jadi, pemahamannya bukan olahraga sama dengan minum protein shake, tetapi pemahamannya adalah sehari aku bisa nggak memenuhi kebutuhan proteinku melalui whole food. Apabila tidak, disuplementasi melalui protein shake. Jadi kalau misalnya pertanyaannya kita butuh atau enggak, itu tergantung masing-masing individu. Gitu teman-teman. Ya. Berapa banyak sih yang kita butuhkan? Rule of thumb-nya itu 1 sampai 1,5 gram kali berat badan dalam kilogram. Kalau misalnya 60 kilo, berarti secara kasar
kebutuhannya itu 60 gram protein. 60 gram protein, bukan 60 gram ayam, bukan 60 gram sapi, tapi 60 gram protein. Ya, semakin tinggi aktivitasnya dan massa ototnya, semakin tinggi kebutuhannya. Untuk suamiku ya, contohnya, dia kan massa ototnya besar, banyak. Jadi dia bisa butuh di 1,3 atau 1,5 kali berat badannya dia. Gitu. Betul, betul sekali Mbak Sri. Jadi kebutuhan kita terpenuhi atau enggak. Ya, semakin berumur, semakin tua, menua, semakin tinggi kebutuhan proteinnya untuk mencegah atrofi. Atrofi itu penurunan massa otot, teman-teman. Ya, jadi si protein ini bukan hanya membantu membangun massa otot, tetapi juga menjaga massa otot. Kayak mamaku nih, aku bener-bener marah-marah kasih tahu, mama jangan sampai diet-diet terus nggak makan protein. Susah sekali dikasih taunya, karena kita di society yang apa-apa tuh, yang di-cut duluan tuh gula. Bagus, maksudnya gula tuh nggak selalu bagus juga, tetapi jangan sampai proteinnya juga jadi kurang, teman-teman. Akhirnya mamaku membiasakan diri, makan telur rebus tiap pagi, di setiap makan harus ada ikan, harus ada daging, itu bagus, teman-teman. Dan protein juga ada yang plant-based kok, ya, walaupun penyerapannya tetap lebih tinggi yang hewani, tetapi it's better than nothing. Pokoknya setiap meal, setiap makan harus selalu ada proteinnya. Harus selalu ada proteinnya. Untuk ngitungnya ya rumusnya ini. Nah, kalau misalnya memang Mbak makan ayam 100 gram, nah itu bisa di Google kira-kira proteinnya ada berapa. Memang butuh usaha sih untuk tahu, dan butuh calculation, tetapi kalau sudah biasa melakukan research ini tuh berapa protein, ini berapa protein, lama-lama terbiasa kok. Ya, kurang protein bikin lengan bergelambir, nggak juga. Itu terlalu mengeneralisasi sebenarnya, ya, karena apa ya? Nggak segampang itu juga kehilangan massa lemak, kehilangan massa otot. Dan kehilangan massa otot itu nggak bisa satu spot doang. Oh, misalnya aku gara-gara nggak ngelatih lengan nih, atau misalnya aku gara-gara kebanyakan makan nih, terus jadi lenganku bergelambir. Well, sebenarnya nggak gitu juga, gitu ya. Jadi bisa yes, bisa no, tapi itu terlalu mengeneralisasi menurutku. Gitu. Oke, ini mengenai protein. Oke. Kurang lebih itu yang bisa aku sampaikan, karena memang kalau misalnya sedikit lebih jauh dan sedikit lebih panjang, aku takut terlalu mendetail dan menjadi membingungkan. Hopefully, informasinya general enough untuk bisa teman-teman pahami dan bisa diaplikasikan. Karena memang mengenai kesehatan ini penting ya teman-teman ya. Kita sebagai manusia fisik ya kita harus terus mengedukasi diri bagaimana kita bisa menjaga fisik kita gitu. Karena kan kita pengen tetap produktif, kita pengen tetap bekerja, belajar, merawat anak, dan bisa produktif gitu untuk keluarga. Nah, caranya gimana ya? Memang kita secara fisik harus sehat gitu. So hopefully this is helpful. Aku looking forward sih for Q&A. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, by all means silahkan ya. Aku bakal bilang kalau ini sudah terlalu detail dan membutuhkan bantuan dari expert atau one-on-one session, atau mungkin nanti yang bisa dapat sesi konsultasi one-on-one itu juga bisa ditanyakan. Tetapi yang bisa aku jawab, aku akan bantu jawab. Aku mulai bacain ya, Mas ya. Aku lihat ya beberapa. Kita sampai jam berapa kira-kira Q&A? Yes. Oke, makasih Coach Ila. Jadi kita sekarang ke sesi Q&A. Mungkin ada 2-3 pertanyaan aja kali ya, Coach. Karena dari oke. tadi juga udah lumayan dijawab ya. Jadi Oke. 2-3 aja mungkin boleh dibacain ya, Coach Ila. Sampai jam berapa kira-kira? Siapa tahu aku bisa jawabnya cepet gitu. Sekarang 12:10, 12:20 ya. Sekitar 10 menit Oke. kali ya. Oke, aku Gila. speed it up deh, biar bisa cover banyak. Siap. Pilihan olahraga apa yang seimbang dengan latihan kekuatan dan kardio, Kak, untuk pemula? Oh ya, latihan kardio dan latihan kekuatan gitu. Maksudnya cari yang kamu suka. Kamu suka pilates, kamu suka apa, yoga, ya just do it aja dulu. Start with what you like deh. Start with what you like. Semua pasti menjadi latihan kekuatan di awal karena tubuh butuh adaptasi dulu, tetapi nanti ketika habit berolahraganya sudah mulai makin terbentuk, di situ kamu lebih bisa pisahin kali ya. Itu yang bisa aku jawab sih untuk Mbak Yeni. Untuk Mbak Rosi, sebelum olahraga bagusnya sarapan dulu atau enggak? Lalu jamnya bagus di jam berapa? Good question. Jamnya yang bagus jam berapa? Nggak ada.
Kamu bisanya jam berapa, itu yang paling bagus. Ya, yang paling bagus adalah yang dilakukan. Jadi, kalau memang harus malam, karena memang harus urus keluarga dulu, ya sudah, nggak apa-apa. Harus pagi-pagi buta, ya sudah. Tengah-tengah siang bolong, bisanya jam segitu, ya sudah, nggak apa-apa. Ya, untuk sarapan dulu atau enggak, aku sangat menyarankan sarapan dulu. Semakin kompleks makanannya, semakin butuh waktu untuk bisa dicerna. Contoh, pisang di jus sama pisang dimakan lebih cepat penyerapannya ketika pisang di jus. Jadi kalau misalnya memang tahu bakal bisa sarapan deket-deket sama olahraga, cari yang liquid dan cari yang karbo. Karbo gula. Gulanya bisa fruktosa, bisa sukrosa. Kalau sukrosa ini biasanya granulated sugar ya. Misalnya kamu minum teh kotak, mau sebut merek tapi juga jadi bingung. Mau sebut teh-teh yang itulah ya, tau lah ya, minuman-minuman bergula gitu. Tapi kalau misalnya kamu nggak mau makanan-makanan yang berproses, cari buah-buah yang manis. Kayak semangka, pir, itu tuh banyak airnya. Teman-teman carinya kayak apel manis, banana, pisang itu udah paling gampang, roti jangan yang terlalu padat gitu. Pokoknya yang gampang dicerna. Ya, itu mungkin sekitar 1 jam sampai 45 menit sebelum berolahraga itu masih aman. Ya, coach tanya, wah ini tanyanya pakai nomor nih, bagus. Tanda-tanda fisik kalau masa otot kurang itu apa ya, coach? Gampang cedera, gampang capek, gampang sakit, badannya tuh kelihatan langsung tulang gitu loh. Ya, jadi nggak ada lapisan berikutnya gitu ya. Biasanya sama kalau untuk yang masa otot atau lemaknya itu tinggi, ya kalau dipegang tuh memang jadi nggak terlalu kencang gitu. Berasa pasti. Ya, itu yang pertama. Contoh olahraga ringan yang bisa dilakukan untuk menaikkan berat badan, latihan kekuatan dan makannya surplus kalori gitu. Karena kalau misalnya makannya defisit terus, kemungkinan besar ototnya pun ikut susut. Infonya harus olahraga untuk menaikkan massa otot. Yes, good info. Tapi latihan kekuatan ya. Latihan kekuatan itu menambah massa otot. Gini teman-teman, massa otot itu punya massa, punya berat. Jadi kalau misalnya kita nimbang di timbangan, jangan pikir itu tuh, aduh aku gemuk gitu ya. Sebenarnya kan yang ditimbang tulangmu, organmu, ototmu, lemakmu, banyak yang ditimbang gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin olahraga orang yang mau menaikkan massa otot, mau menaikkan massa tubuh, ya masa kita mau naikin lemaknya, ya naikin ototnya lah biar lebih sehat, ya nggak? Setuju nggak? Ya, paham ya sampai sini. Jadi kalau misalnya mau naikin massa tubuh, ya naikin massa otot. Kalau naikin massa lemak, kemungkinan kita terkena penyakit-penyakit jadinya lebih tinggi. Benar nggak? Benar ya? Gitu. Oke? Coach, kalau workoutnya masih di rumah aja, mandiri, gimana taunya naikin beban? Lalu apa saja alat yang dibutuhkan? Wah, kalau alat itu kan personal ya teman-teman ya. Jadi kalau aku selalu suggest-nya mulai dari pull up bar portable atau dumbbell yang adjustable gitu. Bisa naikin bebannya gimana ya? Kalau pakai dumbbell gampang, pasti ketahuan. Mulai dari tambahin reps, tambahin set, repetisi, tambahin tempo. Misalnya squat tuh udah kegampangan. Oh ya udah squatnya aku pelanin deh, pelan. Lalu naik juga pelan. Nah, itu juga bisa ya. Nah, ini lebih fokus pertanyaannya ke arah training ya teman-teman ya. Jadi aku nggak bisa jawab terlalu detail, tetapi kalau misalnya teman-teman investasi dumbbell, nah ini enak nih naikin bebannya, gitu ya. Yang penting tekniknya harus benar. Tekniknya harus benar ketika bergerak. Jadi harus pelajari dulu ya, harus belajar dulu. Kita nggak bisa asal-asal bergerak. Alat investasi untuk menambah massa otot apa lebih bagusnya? Ini sama ya pertanyaannya ya. Pull up bar portable, aku sangat sarankan untuk push and pull, belajar push and pull, sama adjustable dumbbell itu that's the easiest. Oke? Oh, udah. Ada lagi? Ayo, masih ada 5 menit nih. Kalau untuk push and pull menggunakan pull up bar portable nih ya teman-teman, teman-teman coba Google atau YouTube incline push up. Aku tulis ya. Belajar push up. Nggak ada push up cewek, push up cowok tuh nggak ada teman-teman. Ya, belajar semua akan benefit dari belajar push up. Incline push up, dan ini banyak sekali yang kurang ketika berolahraga sendiri adalah kurang gerakan menarik. Belajar inverted row. Coba. Aku challenge. Ya, teman-teman Oriflame, kalau nanti mau tag aku di Instagram boleh. Ya, ini Instagramku biar aku bisa bantu. Nih. Ya. Boleh tag Fit Happy juga, tag aku juga ya. Yang penting teman-teman belajar push and pull.
Kalau gerakan kaki itu bisa squat, belajar jongkok, ada lunges, ada step up. Aku tulisin. Penguatan paha, otot paha dan lutut itu barusan aku kirim. Squat, lunges, step up. Ini variasinya banyak sekali. Teman-teman ingat, ketika mulai bergerak, jangan bergerak cepat-cepat. Ya, bergerak terkontrol, bergerak pelan-pelan, sehingga tekniknya benar. Belajar dulu, teman-teman. Belajar bergerak dulu. Sebelum, aku udah beli dumbbell, aku udah beli pull up bar portable. Oke, nonton dulu. Coba dulu simulasikan di tubuh seperti apa. Ya, itu aja kalian dengan coba-coba aja udah berasa banget pasti di kaki sama di tangan. Kalau lagi intermittent fasting, bagusnya latihan apa? Intermittent fasting ini jujur cukup apa ya bahasanya ya? Cukup menjadi perdebatan. Kita biasanya terutama untuk perempuan sangat nggak suggest berlatih di dalam keadaan intermittent fasting karena hormones biasanya lebih fluktuatif, research said, dan kalian jadi lebih nggak berenergi sehingga hasilnya nggak terlalu optimal. Gitu teman-teman. So kalau lagi intermittent fasting bagusnya latihan apa? Sebenarnya latihan apa aja nggak apa-apa, tetapi personally aku nggak suggest sambil intermittent fasting sambil latihan, terutama latihan beban. Mentally pun seringnya jadi lebih nggak fokus dan seringnya jadi kurang berenergi sehingga harusnya misalnya teman-teman nih bisa squat, lunges misalnya 3 set, nah itu biasanya suka lebih lemes gitu ya. Better memang angkat dulu ya, makan dulu. Kalau better makan dulu. Atau ngakalinnya gini, kalau memang lagi defisit kalori menggunakan intermittent fasting, teman-teman bisa cheating sedikit di dalam. Jadi gini, intermittent fasting itu kan sebenarnya metode untuk defisit kalori. Bukan berarti itu beda dengan defisit kalori yang lain, sebenarnya enggak. Ya, jadi kalau misalnya aku boleh saranin, kalau memang tetap mau intermittent fasting, di saat mau latihan, tetap kasih bensin dulu buat badan. Itu sih yang aku boleh suggest. Tapi boleh cek nih, kenapa ada yang nggak suggest nama intermittent fasting. Ini nih, ini dia ada Instagramnya dan ada websitenya. Teman-teman boleh baca tulisan-tulisan dia. It's very good. Dr. Stacy Sims. Ada pertanyaan lain? 2 menit lagi? Aku open ya teman-teman, kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan umum boleh tanya di Instagramku, nggak apa-apa kok. Kalau sekarang belum kepikiran ya. Kak punya rekomen latihan tontonan latihan untuk pemula. Oke, this is a bit tricky sebenarnya ya. Coba ini ya, sebentar. Aku tulisin ya, Strong Sisters Indonesia. Aku juga merupakan bagian dari Strong Sisters Indonesia. Atau ya ikut program Fit Happy lah paling gampang ya. Strong Sisters Indonesia. Ini banyak YouTube untuk YouTube playlist olahraga untuk pemula. Bagus banget ini dan semuanya perempuan. Aku asumsikan emang di sini kebanyakan kan perempuan ya. Jadi biar teman-teman juga nyaman. Dia juga baru posting kayaknya video bergerak untuk obesitas. Itu bagus-bagus banget gitu. Dan semua pelatih-pelatihnya sudah certified. Wah, kalau breast itu sebenarnya ya tisunya tuh beda loh. Jaringannya tuh beda. Jadi kalau breast atau payudara itu kan sebenarnya jaringannya lemak ya. Sebenarnya beda sih, nggak berpengaruh. Cuman mungkin karena lebih tegak jadi berasa lebih kecil. Enggak. Aku nggak tahu sih, kalau ini nggak pernah baca aku. Tapi dia jaringan yang berbeda, jadi kita nggak bisa samain. Latihan kekuatan yang bisa nambah tinggi, nggak ada. Nggak ada ya, latihan kekuatan nambah tinggi. Tinggi itu mostly dipengaruhi oleh genetik dan nutrisi. Jadi nggak bisa. Anak-anak, mumpung kebahas, anak-anak itu sangat beneficial untuk bisa latihan beban, tetapi tidak bisa membantu mereka tambah tinggi atau menjadi pendek. Ya, just a note. Semuanya itu akan benefit sekali dari latihan beban, tetapi untuk tinggi itu dipengaruhi genetik dan nutrisi. Oke, sudah 20, Mas? Sip. Mau sudah atau aku sih masih ngegas nih, aku masih bisa. Masih ngegas banget. Tiba-tiba di pangkuanku, jadi bisa lanjut gitu ya. Oke, Ko Sila, terima kasih banyak untuk penjelasannya ya tadi. Wah, sangat-sangat tercerahkan teman-teman ya. Ada apa namanya tentang tadi kenapa sih wanita atau kenapa kita harus apa namanya olahraga fisik, terus apa hubungannya olahraga fisik sama olahraga otot sama olahraga
apa namanya otot sama kardio gitu ya, manfaat ternyata beda gitu. Jadi banyak banget yang memang teman-teman di sini apa ya harusnya terinspirasi dengan apa yang disampaikan sama Coach Ila tadi ya, karena bagus banget dan memang sepenting itu untuk menguatkan otot teman-teman semua ya. Jadi sekali lagi terima kasih Coach Ila dan teman-teman semua ya yang sudah bergabung di sini, dan aku mau mengingatkan lagi buat teman-teman untuk isi link yang sudah di apa yang ada di ini ya, yang ada di kolom komentar ini, kolom apa namanya kolom chatnya. Karena kita akan memilih 5 orang untuk teman-teman semua yang beruntung untuk mendapatkan sesi konsultasi one-on-one bersama fitness coach atau bersama dengan apa namanya nutrisionis atau bersama dengan apa namanya bersama dengan psikolog ya. Nanti di mana nih? Nanti diumumin di mana, di Instagram Fit Happy ya untuk pemenangnya, atau nanti akan di apa namanya dikirimkan WhatsApp ya untuk pemenang-pemenang yang mendapatkan 5 orang tersebut gitu ya. Jadi ini linknya udah lumayan sering diposting nih. Boleh diisi ya untuk apa namanya linknya tersebut. Oke. Oke, Coach Ila terima kasih buat sesinya kali ini ya. Iya, Jadi sama-sama. Sorry ya, bocor nggak apa-apa. Mbak Asisten ya. Aman-aman Coach. Oke, untuk selanjutnya teman-teman kita akan mendengarkan satu sesi dari Mbak siapa namanya? Sebentar, aku agak-agak lupa nih. Sebentar. Halo, Mbak Dianti, bentar, nah Mbak sudah Dian. kumpul di sini. Mbak Dianti dari Fit Happy buat teman-teman semua. Jadi kan hari ini kita bekerjasama dengan Fit Happy ya teman-teman. Jadi Mbak Dianti di sini akan menjelaskan apa sih apa namanya program dari Fit Happy sendiri, dan sekarang kita tuh punya program khusus ya buat teman-teman Oriframers ya. Jadi ada special price buat teman-teman semua yang pengen gabung dengan Fit Happy gitu ya, atau mungkin nyoba trial dengan Fit Happy ya. Untuk lebih detailnya aku serahkan ke Mbak Dianti ya. Silakan Mbak Dianti. Thank you Mas Reza, thank you loh Coach Ila. Tadi pemaparannya juga itu seru banget. Ini mungkin aku mau apa namanya sedikit menjelaskan atau memperkenalkan Fit Happy. Tunggu, coba ini aku mau share screen. Oke, ini. Oke. Aman ya, terlihat ya? Dikunci aja, Mbak. Oke, jadi aku mau perkenalkan sedikit tentang Fit Happy. Tadi udah dengar-dengar nih penyampaian dari Coach Ila. Coach Ila ini salah satu dari coach kita juga yang ada di Fit Happy. Ini expert kita yang paling, wah, kalau menjelaskan memang benar-benar nyampe langsung ke otak. Jadi kalau misalkan Fit Happy sendiri, kita itu hadir sebagai one-stop holistic wellness and well-being solution. Jadi apa sih tujuannya Fit Happy? Jadi kita memang bertujuan untuk nge-improve kesehatan dari kita dan juga produktivitas dari kita. Lalu ini mungkin sedikit juga service-service kita. Jadi kita memang ada 3 nih. Kita memang fokus di food habit therapy, di mana kita punya nutritionist yang bakalan bisa ngebimbing teman-teman semua yang ikut program Fit Happy untuk misalkan dari pola gizinya, pola makannya, semuanya nggak cuma untuk menurunkan berat badan, tapi untuk yang mau weight gain itu juga kita bisa. Terus kita juga nggak cuma dari segi nutrisinya aja, tapi kita juga ada fitness habit therapy di mana kita punya holistic fitness coach yang akan ngebimbing juga apa aja kira-kira olahraga yang emang bisa dilakukan. Dan gak hanya sampai situ, kita juga punya service kita adalah holistic psikologis. Jadi itu untuk kesehatan mental kita ya, karena kan kadang-kadang kalau misalnya kita lagi berubah untuk menjadi pola hidup sehat, terus tanpa kita sadarin ternyata, oh aku tuh nggak turun-turun berat badan nggak cuma karena aku yang nggak bisa jaga makannya, tapi ternyata aku memang punya problem di mental health aku. Nah itu juga kita punya psikolog itu untuk support gitu semua. Terus untuk aplikasinya sendiri, dalam aplikasi memang kita ada sesi konsultasi dan unlimited chat bersama coach kita. Kita juga ada habit challenge, jadi itu untuk activity yang bisa dipersonalize itu berdasarkan wellness and well-being behavior kita.
Terus juga ada health education, itu pengetahuan-pengetahuan tentang yang mendukung lah semua program yang sedang dijalankan. Terus nggak cuma itu aja, karena di dalam aplikasi kita juga bisa belanja nih, misalkan kita lagi diet, terus ada makanan apa nih yang bisa ngedukung, nah kita bisa langsung beli itu di dalam aplikasi kita, dan juga kita punya progress tracking dan gamification di dalam app-nya. Nah, ini mungkin sedikit gambaran. Jadi kita kalau misalnya melakukan sesi konsultasi, memang kita melakukan ini full secara online, konselingnya dan coachingnya. Itu kita bisa melakukan one-on-one. Kita juga bisa group, one-on-3 dan one-on-5 yang dilakukan selama durasinya 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Mungkin ada pertanyaan, kenapa harus 3 bulan, kenapa nggak 1 bulan? Karena memang Fit Happy itu kita merubah habit, jadi itu nggak, kita butuh waktu yang agak lebih lama daripada yang instan-instan, karena memang basically merubah habit itu tidak semudah itu. Nah, ini dia, ini ada special bundling dari Oriflame dan Fit Happy yang sedang bekerja sama, di mana kita bisa mulai dari 50.000 aja per user untuk per bulannya, itu untuk kategori grup. Jadi di mana ketika teman-teman tertarik nih untuk mengikuti program Fit Happy dan memiliki teman sampai dengan 5 orang, bisa bayar untuk per bulannya, per orangnya ini di 50.000. Jadi nanti konsultasinya dilakukan secara online, berlima satu grupnya. Terus juga ada yang misalkan bertiga aja deh. Nah, bertiga juga kita punya penawaran yang 99.000 per user. Itu nanti dilakukannya secara berkelompok, bertiga, atau juga misalkan, aduh aku introvert, jadi aku maunya one-on-one aja, itu juga kita ada special bundling untuk 99.000 per user untuk per bulannya. Mungkin itu aja buat teman-teman yang tertarik, bisa tadi isi di link yang tadi dibagikan. Dan juga untuk 5 orang pemenang, 5 orang yang akan kita pilih secara random, acak, itu juga bisa nanti kita kabarin di Instagramnya Fit Happy, atau nanti akan dihubungi langsung oleh admin kita. Itu sih, terima kasih. Makasih Mbak Dianti. Wow, jadi teman-teman yang tertarik untuk ikutan Fit Happy atau nyoba atau mungkin trial tadi ya dengan diskon atau mungkin harga khusus yang disampaikan sama Mbak Dianti. Jadi teman-teman boleh banget untuk join di sana ya. Jadi itu dia dari penjelasan dari teman-teman Fit Happy, dan mungkin karena udah lumayan lama nih, kita kan cuma sejam ya harusnya, jadinya panjang karena seru banget tadi ya untuk materi kita hari ini. Jadi aku mau ngucapin terima kasih banget buat teman-teman yang sudah hadir di sini, dan buat teman-teman yang sudah stay tune ya selama 1 jam lebih ini teman-teman ya, makasih banget. Dan buat teman-teman Fit Happy, Mbak Dianti juga makasih untuk penjelasannya. Dan sekali lagi aku ingatin buat teman-teman untuk isi daftar isinya ya, daftar linknya Google Formnya di sana, buat mendapatkan free consultation ya untuk 5 orang yang beruntung ya. Oke, sebelum kita udahan, boleh mungkin teman-teman buka ininya ya, buka kameranya. Kita mau foto bersama dulu sebentar. Yuk dibuka sebelum kita udahan nih, aku close-closein dulu. Bentar, ini